Juga ngamuk puyuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Segala puji bagi Allah yang kepadanya kita semua memuji, yang kepadanya kita semua meminta pertolongan, yang kepadanya kita semua meminta ampun, dan kita berlindung kepadanya dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kita dan kejelekan-kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang akan ditunjukkan oleh Allah, maka Allah berkenan memberikan hidayah. Dan barang siapa yang akan disesatkan oleh Allah, maka dia selama hidupnya tidak akan bertemu dengan wali mursyid. Beruntung kita sudah berada di sini, bertemu dengan mursyid, berada pada rombongannya, pada gerbongnya, di depan, di belakang tidak ada urusan. Yang penting terbawa ke stasiun nanti. Dari Kiara Condong Anda mau naik gerbong belakang tidak jadi persoalan. Yang penting gerbong belakang terbawa oleh kelompok-kelompok kebangkitannya sampai ke stasiun Surabaya. Makanya betul kata A tadi di kuliah subuh, khataman kita bukan khataman yang punya kita. Pikir kita bukan pikir kita. Kita hanya ingin distempel saja supaya stempel kita tetap berada pada rombongan. Faman nakata fa inna ma yanqutu ala nafsi. Anda mencoba menarik diri, mencoba kabur, mencoba lari, mohon maaf kalau Anda tertinggal tidak masuk rombongannya. Kalau sudah berkhidmat, sudah menggabungkan diri, jangan abu-abu, jangan ragu, jangan pelin-pelan, jangan mendua, jangan ambigus, jangan banyak bertanya. Kalau bapak tanya, kau masih apa? Hashim tadi mah kita nyemplung karena kakus nyemplung. Cek mursyid nongeng, cek mursyid nangkarak, cek mursyidnya ngikir, tak kudu ditanya deh. Tak kudu limaza, kenapa boro-boro limaza? Hiji za kento, dua za temenan, tilu za komo, opat za komo, lima za tidak boleh kabak kalau batain limaza, setengah za kento. Ini mursyid. Kalau nanya, kalau boleh saya nanya, ketika saya diangkat jadi wakil talqin, saya pasti nanya, kunaon ngangkat si Jujun botrok? Si Jujun loba kagorengan salaput budak laut bahkan lebih loba zunubi kamu jembah ribal yang akbar. Kami pilih baris kami bal yang akbar. Kenapa mengangkat saya? Makanya saya nangis. Karena Anda pun tahu siapa saya. Sampai detik ini saya tidak tahu jawabannya. Kenapa Abang Gaus mengangkat saya? Saya cuma berhusnuzon, Abang Gaus sedang membina saya untuk jadi orang baik. Abang Gaus sedang mengangkat saya, sedang membina saya untuk total mencemplungkan diri dalam lautan hikmah dan amaliyah. Hanya itu, tidak lebih. Sampai detik ini saya belum mentalki. Saya ngomong dari Allah, tapi ketika saya tadi malam datang, Cek Dadang langsung bilang, kata pengarsa Abah, nalkin teh ya Allah. Jangan berharap saya bernyanyi hari ini. Jangan berharap saya berseloroh hari ini. Karena tidak ada main-main hari ini. Semua orang di sini meleburkan diri dalam lautan
karamah guru kita. Doakan saya soleh. Jangan banyak tanya kalau sudah punya mursyid. Gaib, kalau kata bahasa gaya, petunjuk jalan, pengarah jalan. Dari semua persoalan yang kita hadapi, jangan yang diomongin, yang tidak mau tahu. Muridku di sana di Maghrib, aku di Masyrik. Aku berada di Wakafut untuk mantra mana muridku. Ada muridku yang terbuka auratnya, aku akan bersiap diri untuk menutup aurat itu. Kalau muridku salah, muridku jelek, aku yang baik. Tidak usah ngomong, tahu. Tidak banyak nanya, tahu. Tidak harus ngomong, tahu. Jangan banyak nanya. Kalau mau pergi sampai ke Pangandaran punya gaib, serahkan saja bagaimana gaib. Apakah gaib mau bawa jalan Ciberem, mau bawa jalan Cipatujah, mau bawa Anda jalan Ciamis, jalan Padahera, terserah. Gak usah nanya kenapa jalan Padahera. Yang tahu adalah gaib. Gaib itu orang yang sudah kesana, sering kesana, atau orang sana yang diturunkan dari sana untuk menuntun kita ke sana. Jadi musyrik itu khalifah. Musyrik itu Allah. Kalau kita nanya pada Allah, kita tidak mungkin. Maka Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi jangan ngomong mursyid tidak tahu mursyid. Cukup kalau setelah itu tidak ada pelanjutnya. Reknanya nggak sah. Jangan karena kebencianmu pada satu kaum engkau tidak berbuat adil. Jangan karena keinginan egosentrismu yang dominan kemudian engkau menghancurkan kebenaran. Jangan karena ingin nabinya dari keturunan dia, dari Yahudi, engkau menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan Yahudi adalah itu. Mereka sama beriman, mereka sama kiblatnya, mereka sama semuanya aturannya. Hanya satu, mereka hanya ingin bahwa nabinya dari Yahudi. Bersyukur. Bu, zikir. Nih, Muharram nih. Rasulullah hijrah. Kata Allah hijrah Muhammad. Tidak ada pasukan berani mati Nabi Muhammad, berani hidup. Jadi kalau ada orang bilang berani mati, Rasul tidak mencontohkan berani mati. Rasul mencontohkan berani hidup. Di perang Uhud banyak yang gugur karena tidak nurut pada Nabi. Jangan turun sebelum aku perintahkan. Karena ghanimah maka turun. Bukan pasukan berani mati, pasukan yang tidak taat pada mursyid. Pergilah ke Madinah. Hanya 9 tahun balik lagi Futuh Mekah. Rombongan yang datang ke Mekah saat itu bukan rombongan Rasulullah dengan senjata yang sama tapakarang, segala dibawa panah tombak, bukan. Tapi rombongan yang berjalan menuju Mekah saat itu adalah puluhan ribu sahabat yang mengenakan kain ihram karena berniat untuk umrah ke Mekah. Tapi jangan salah, siapa yang berjalan saat itu? Ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Para ibadur Rahman yang di Rasulullah diajarkan 4 jam saja waktu di Madinah. Afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa fasallu bil laili wan nas niyam. Yang pertama sebarkan salam, ulah medal sila upama kapana. Kudu mika asih kajaman mika ngelak kamane, tong nyalahkeun pengajaran batur, tong mariksa murid batur, ulah medal sila upama kapana, kudu asih kajaman mika ngelak kamane. Afsus salam, tebarkan keselamatan. Wa inna khatabahumul jahilun qalu salama. Tebarkan keselamatan. Ucapanmu menyelamatkan, gerakanmu menyelamatkan, sikapmu menyelamatkan, kakimu menyelamatkan, langkahmu menyelamatkan, matamu menyelamatkan.
wasilul arham, sambungkan silaturahmi. Abdullah bin Salam, seorang kafir, datang mengajak diskusi pada baginda Rasul. Bejana Yasin Muhammad bukan Nabi kayak acak datangnya dia. Begitu bahasanya sekurang ciciri. Naon gitu. Yang debat naik cing lah. Jadi aten mulai. Gaya gagah. Dipertemukanlah beliau dengan Rasulullah dengan beliau. Begitu gagah, begitu pulang tertunduk dengan berenang air mata. Ditanya, kunaon masih hayam eo? Tadi gagah, beli gagah, kumain we. Pas terakhir mah kumaha aing. Lihat dari ayam wae kumaha. Kumain, kan sok itu gaya gitu. Gimana saya aja? Jangan begitu, itu gimana saya aja. Gimana saya aja? Datang aja harimau, gimana saya? Kenapa jadi begitu? Berapa jawabannya Abdullah bin Salam ngomong? Saya baru menemukan orang seperti Muhammad. Begitu bertemu dengan saya, beliau rangkul saya seperti hal yang sudah ketemu dengan sahabat lama yang tidak pernah bertemu, padahal kita baru bertemu. Begitu berdiskusi, beliau saya marah, beliau tersenyum. Saya sombong, saya dengan memegangkan muka, beliau menundukkan kepalanya. Saya marah, beliau tenang. Begitu saya pamit, beliau rangkul saya, erat seperti tidak boleh kehilangan saya, seperti saya tidak boleh pergi dari depan mata beliau. Saya yakin beliau adalah manusia pilihan, Nabi akhir zaman, karena tidak ada yang melakukan itu kecuali manusia pilihan. Disakiti, dimarahi, difitnah, diam saja, duduk saja. Abah, itu ayat itu wae ha? Da abah mah kalangkang. Sok we rek naroyong oge, da kalangkang. Kalau kata bahasa tadi waktu kuliah subuh, sok rek nemak oge. Da palurna ge bakal macet, nanaonan. Macet, bukan sombong, macet. Tenang. Jangan bergeser. Kita menjawabnya dengan keselamatan saja. Hidupnya nikmat saja. Bangun pagi, niat-niat yang bunga-bunga aja lah. Jangan lihat yang kotor-kotor kayak tadi di kakus tadi, kata Kiai tadi. Bau itu mah. Kita mah lihat yang bunga yang indah-indah saja. Bangun tidur lihat bunga mawar, ke sana bunga melati, ke sini bunga dahlia, ke sini bunga ros. Indah hidup itu. Kalau bangun saya lagi tempot, tai kucing, tai hayam, tai muning, stres. Aya nu ngomong dibejakeun, aya nu ngomong dibejakeun, terus disebarkeun lagi. Duduk. Bangun, orang yang benci anggap bunga, hai bunga. Primadona desa. Kau indah merekam, izinkan untuk memetikmu, untuk ku tanamkan dalam jambangan hati, di jambangan hati, di taman sanubari, sebagai bunga sakti semerbak pelangi. Kalau bunga seperti itu pasti banyak yang iri. Aku non manakibkan ciceri beki loba. Pun jelema di omongan itu ya mereka kena urut. Kumaha kudu kumaha dah daika. Geus mungkin itu geus ngasut dia anggar kene. Alam sekitar menjadi saksi. Jadi saksi akan keindahanmu. Kicau burung-burung memuji penciptaanmu. Makin orang menghasut, makin dicintai bunga indah itu. Aneka bunga merasa iri hati akan keindahanmu. Karena kumbang-kumbang berebut mempersuntingmu.
Donna prima donna desa, donna prima donna desa, donna. Kalau sudah jadi prima donna, sudah dipilih Allah, istighfar. Siapa yang istighfar? Allah. Mau adanya di bawah gunung sawah, rek cicing dia jarian kan, rek dihina ku batur kan. Allah yang memilih. Kenapa mesti ribut? Kenapa mesti banyak rekayasa? Yang merekayasa bukan kita, orang yang ada di musholatan. Kurang la ilaha, mengamankan la ilaha, mengamalkan la ilaha, melestarikan la ilaha. Ulah siga nu ngabela panghareupna tapi amalna eueuh. Ngabela siga panghareupna subuh kaberangan teh. Ngomong ngabela panghareupna amalan guru baru dilaksanakeun. Tasbih eleh keneh ku santri tara pernah. Ngabela panghareupna dikir can cocok jeung guru. Guru ditah la ilaha illallah ieu ditamahan deui. Jadi budak ngomong namahan, salah namahan. Siapa yang nambah? Kita tidak pernah nambah, tidak pernah mengurangi. Kita tetap berada pada menjaga, mengamankan, melindungi, mengamalkan, melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya. Catat kita bawa balik, titik sak dijebuk blek. Kau pakai koma. Mau koma mah paeh teu jadi, hirup dari dieu. Teu leuheung hirup deui, koma tuluy. Ulah mangga dari dieu tak koma. Komana leuheung mah sampai 2 poe. Mang tahun-tahun koma itu mah juga sakit. Kita ngajual imah, ngajual non bea koma. Kita kurang tok sok koma, titik kan urang mah, titik. Wasilul arham menjambuka silaturahmi itu Abdul bin Salam syahadat. Waktu ta'am peka terhadap urusan-urusan masyarakat daripada ngawai diri ngurus juga mending peka. Eta tangga jeung utulungan dan tulungan. Eta tangga kalaparan keredahan. Aya jalma tara daek manakib toel ajakan yuk teu kudu nyangu urang ti manakib ka manakib we. Mana geus tara nyangu. 30 hiji manakib per tahun geus nyata tara nyangu. Eureun gawe nage, eureun. Mengajukan diri meminta izin depan saya kepada mursyid kita. Abah, izinkan saya untuk berhenti bekerja. Sok. Dulu beliau melarang, sekarang sok. Karena beliau tahu mau kedahan. Ya ada mereka teh tanggung jawab jeung nyatuna, deuleu. Deuleu teh kieu teh deuleu. Tah tinggal kita ieu deuleu. Lain kieu deuleu teh. Nah ini yang terakhir nih. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Bangun malam di saat orang lain tertidur pulas. Asok garuda wengi ngeuceuk. Rek naon maneh kuda penting. Nah eta korek mati. Turutan mursyid odah. Odah itu nama orang jadi kalau di sini. Seodah, seanak di sini. Kalau di Jawa ya karena pemda siem cayem. Kalau di sini pada miri, kiai. Kalau dasar di sana pada moro. Nah, kalau di Jakarta pada meret. Jadi yang namanya pada miri lari ke Jawa siap. Sebab pada moro. Kalau ke Jakarta untung sebab pada meret. Ngomong teh jadi lancar ge bae geus bingung kita teh ngomong. Karamat ini, saya ini keran. Kalau kata kia profesor tadi, keran yang terakhir yang mampet tihiangan tai besian. Si Jujun mah keran nu geus dialungkeun ka rongsokan. Itu sudah pasti profesor saja merasa dirinya keran yang mampet. Jujun keran nu geus dicopotkeun, geus dipalangkeun. Ka mana ngalungkeun ka kaktus. Kaktus yang tidak akan ada orang yang berani nyemplung rek nanaon nyemplung dengan keran eueuh.
Subhanallah ya. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Guru kita mengajarkan jam 2 malam bangun. Ikhwan TGN Pondok Pesantren Suryalaya. Mandi taubat. Berdoa Rabbana anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul. Jangan takut sakit, yang tidak mandi malah sakit. Yang sakit mandi, nu batuk mandi, nu rematik mandi, cager kalau mati. Naon? Kang saya ragu, mun ragu tong cicing di dia, keluar. Kalau masih nyok itu, mun mandi jam 2 kan mau gering gitu. Kalau ragu, keluar kamu. Gak boleh ada orang ragu di sini. Mandi, sudah mandi siap, gelar sajadah. Bina amparan sajadah abdi sujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun jadi siap Pak Jujur ini tingkat penting abdi Ikhwan TGN KP Suryalaya mau siap sebagai itu benar aja buat ketinggalan pantas saja dah beri doa waktina lainnya dituntanya kayak nina bangun malam sudah mandi sholat syukur sholat andalannya Sayyidina Bilal yang mengakibatkan beliau sudah didengar rumahnya ketika Rasul Mi'raj. Subhanallah. Kemudian tahiyatul masjid bagi orang yang sholat di kemudian sholat taubat. Setelah itu sholat tahajud 12 rakaat 6 kali salam. Kemudian sholat tasbih 4 rakaat. Jadi kalau yang lain bicara kita sholat tasbih seumur hidup sekali, tinggalkan omongan itu kalau sudah masuk Ikhwan TGN PP Suryalaya. Karena mursyid kita mengajarkan tiap malam kita tasbih, bukan seumur hidup sekali. Itu baru kedua. Lakukan, ya. Setelah itu baru witir. Setelah witir selesai berzikir, duduk. Kata pangersa Abah Anom, urang mah sajam deui memeh waktu subuh teh kudu geus diu. Kita mah 1 jam, 1 jam setengah jam, 1 jam. Kita mah 1 jam. Saya juga mengutip. Ini footnote-nya dari beliau. Footnote ini. Jadi saya tidak boleh pelatihan, ya pakai footnote. Kata pangersa Abah Anom, bicaranya ke pangersa Abah Daos. Bah Daos bicara pada Bah Jujur. Makanya saya harus menyampaikan footnote-nya kan ada profesor. Kalau tidak saya dianggap plagiat. Bawa footnote-nya, ngomongnya apa-apa, jadi saya harus ngomong footnote-nya. Kata pangersa Abah Anom, kita mah 1 jam lagi sebelum subuh sudah harus duduk. Pertanyaannya, kalau sudah duduk berarti berdirinya sudah selesai. Tidak begini, kita mah 1 jam sebelum subuh duduk. Itu mah bisa jadi begitu tidur duduk. Kita mah 1 jam sebelum sholat subuh sudah harus duduk. Berarti berdirinya sudah berapa jam sebelum itu. Lakukan itu, insya Allah Ibadur Rahman datang. Mekah yang tadinya tertutup terbuka. Di luar dugaan berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim wa a'udzu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ilmu qadar itu apa? Yang mana? Sekali lagi yang masuk di sini. Jadi kalau mau dapat ilmu qadar, simpan saja.
sini. Begitu intinya, kesimpulannya itu. Al-Quran aja bibitnya disimpan di sini, Allahnya simpan di sini. Setiap detak jantung Papa berpikir pada Allah, maka Papa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi hidup ini usah mikirin, pokoknya aku menang Lailatul Qadar, orang bakal lebih utama bahkan saya di tahun. Jangan mikir dulu tahun, hidup kok asal-asal aja begitu. Tidak akan ada tahun kalau tidak ada bulan, tidak ada bulan, tidak ada minggu, minggu tidak ada kalau tidak ada hari, tidak ada hari kalau tidak ada jam, tidak ada jam kalau tidak ada menit, tidak ada menit kalau tidak ada detik. Satu tahun itu 12 bulan, satu bulan itu 4 minggu, satu minggu itu 7 hari, satu hari itu 24 jam, satu jam itu 60 menit, satu menit itu 60 detik, satu detik itu ini 1 detik, ini 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 60, ini 1 menit. Jadi tidak akan ada menit, tidak akan ada jam, tidak akan ada minggu, tidak akan ada bulan, tidak akan ada tahun, tidak akan ada 1000 bulan kalau tidak ada detik. Mau dipakai perang, terus karena itu senjata lah, kita pertahanan we, alutsista. Segitunya kok tadi teh. Kan we lah, nyenteki kan, aku manfaatkan Persib berkodur. Memegang Persija, pemain Persija asupkan karena panser, sama bising balelongan ku pikir. Subhanallah. Jadi kita ini bekerja dimanapun jadi di mana? Saya Quran itu turun kemudian ada ayat tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Bapak tadi, mestinya Quran itu jadi obat. Meskipun tidak ada dulu jadi obat, kalau hukumnya tidak dimasukkan dulu ke hati. Makanya jangan kaget Quran lagi korupsi. Sebenarnya ini harus jadi isi besar, ini bukan didiamkan begini. Gila Quran dikorupsi, Masya Allah. Ini berarti agama sudah tidak menjadi subhanallah. Berarti dia tidak menyimpan hukum di sini. Untuk menggagal Al-Quran saja dikorupsi. Naudzubillah. Jadi belum jadi obat, kalau jadi obat, hukumnya tidak akan ada di Qurannya, tidak disimpan. Di sini dulu pada. Oke, Bapak kerja aja yang benar dipindah dia tanggung jawab. Tapi orientasinya Quran yang tadi. Jadi orientasi Quran itu kan begini. Ngaji dipindah dan baca Quran. Kerja senjata dan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata senjata. Kerja masuk, takut aja. Menghadapi senjata yang kita bikin, alat-alat yang kita bikin, produk yang kita bikin supaya produknya berkualitas. Tetapi ketika menghadapi pekerjaan itu, hati kita jangan berpaling dari Allah. Jadi ibadah itu pekerjaan. Maaf kalau saya lebih kasar lagi. Bapak, ibu jangankan bekerja bikin senjata. Ibu dan bapak ke WC, nangok di WC, buang air kecil, buang air besar. Tapi ininya menghadap pada Allah, ibadah. Tapi orang yang sholat, dia nggak bawa ke Allah, jadi ibadah. Oh gitu Pak jujurnya, kata siapa? Kata Allah. Bapak sholat di masjid, jangankan di masjid pilihan. Jadi di masjidnya lupa kalau sudah masjid Syariah di Mekah. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiyah. Dan mereka sedang tidak sholat meskipun di depan Ka'bah kecuali mereka sedang bersyukur dan bertekuk. Saya ke Mekah bolak-balik Pak, bolak-balik tadi ongkosan, baru ongkosan udah hayang saya. Bener loh. Sekarang kan orang dari Mekah tuh prestise doang. 3 bulan pulang pergi ke Mekah, hampir tiap bulan 3 bulan sekali ke Mekah. Anak yatim dibiarkan. Pulang pergi ke Mekah, pakai di sini tidak diurus, omong kosong, bohong. Cari Tuhan itu tak usah di Mekah. Ayo ngadap Allah, kita kabah, ya Allah, ngadap lagi. Cari Tuhan di hadar asma, beri diciuman, beri diciuman lapur. Itu mengikut orang saja Allah sudah pergi dari kamu, ngapain cuma hadar asma? Ngikut orang, Allahnya juga sudah tidak mau memberi kamu. Orang sudah disakiti oleh sikut kamu ketika kamu nyumbang itu. Salah total, makanya saya bilang nih, Allah tuh nggak usah ditemui di Mekah, nggak bakalan ketemu. Saya mau undangan hajat, mau undangan Lailatul Qadar, ini ke Wahyu, ke tempat tidinya Nabi Muhammad bernangis Wahyu. Ini naik 2 jam ke Uhud. Malah lihat, paling juga Anda ketemu dengan bekas turunnya Lailatul Qadar. Batu, buah sama yang buah di udara, yang buah pawon, yang buah sama. Itu waktu meletik bisa dia. Temukan di sini, ini Allah Anda temukan di sini. Allah akan Anda temukan di anak-anak yang
yang berjejer tadi, Allah di situ adanya. Allah akan ditemukan di nafas-nafas anak-anak yang sedang kelaparan, nafas anak-anak yang sedang hafid, nafas fakir miskin. Di situ cari Allah, tahu saja jauh ke Mekah. Sebenarnya saya itu baru menangis barusan, tapi saya cari nafas, saya kendalikan sebab pasti sudah itu saya ceramah. Tapi saya menangkap ketulusan, betapa bahagia anak-anak. Tidak ada amplop, tidak ada iblis, mah kedua lagi kemana? Ya daripada pakai bayar 10 miliar ini kasihkan ke sini Pak. Bahagia, subhanallah Bu, sebelum saya lanjutkan yang tadi, saya mau ngomong dulu sedikit. Kita ini kan bab makan saja. Sebenarnya makan itu Allah bisa bersama kita ketika makan. Makan Allah ditemani Allah mau, makannya harus dipilih. Makan itu ada 5 macam. Ini filsafat makan. Filsafat. Fil itu gajah, safat itu buntung. Makan itu ada 5 macam bab makannya. Yang pertama, makan apa tidak. Yang kedua, makan apa. Yang ketiga, makan di mana. Yang keempat, makan siapa. Yang kelima, makan dengan siapa. Yang pertama, makan apa tidak. Yang orang miskin. Orang miskin sekarang sedang bingung. Dapat buka, kalau seorang bagi sebentar lagi kita buka. Puasanya juga sering. Orang miskin mau makan Ramadan. Kenapa? Karena tidak bisa dimakan. Beras tidak punya, apa tidak punya. Banyak bagi kita yang begitu. Makanya tolong para pemimpin Indonesia jangan terlalu bilang Indonesia sudah bebas dari kemiskinan. Orang-orang kalian yang berjurinya depan gorengnya. Pak, coba lihat juri di Amerika, Eropa itu kan pakai dasi, pakai jas Dracula. Juri di Cina pakai baju bangsawan, kan karena lupa kasih kecokan hampir. Juri di Indonesia kuntilanak. Punggungnya bolong, gawe ngutang bulan tetanggalan. Sekali-kali ketawa, sekali-kali cekiki ketawa, ini nangis kayak orang stres ya. Jadi para pemimpin jangan berkuat-kuat sudah bisa sejahterakan. Sejahterakan dulu banyak kunti. Kalau saya begini ngomong di mana-mana begini, di Cikeas juga saya ngomong begini. Mongko pernah ngaji di Cikeas, masa bohong bukan puasa mata bohong puasa saya. Sama saja, nanti di mana-mana harus menyampaikan hak. Tidak boleh Ustaz itu dicocok dulu aja, nggak boleh. Ngomongnya A aja. Yang jelas kita niatnya dakwah, bukan untuk niat memojokkan orang, benar nggak? Dia baik. Makan apa tidak banyak pikirkan ya Allah. Makanya saya bahagia tadi. Pindad sudah mulai peduli. Baru pertama kali ya dia pindah dulu. Ya kan tadi apalagi baru pertama kali. Saya yang kaget baru pertama kali. Masa pindah kerja saja baru pertama kali ini. Tapi saya tidak sembunyi, tidak prejudice. Saya hizbullah pada bapak dan ibu. Bapak meskipun tidak di acara begini pasti adalah orang-orang dermawan. Amin. Gitu. Alhamdulillah Pak, pertahankan dan amplopnya agak dipertebal. Yang kedua, makan apa ya? Itu mah ibu kayak di kulkas sudah ada daging, sudah ada lauk, sudah ada apa? Ibu mikir makan apa besoknya? Kayaknya tahu dulu nih, daging dulu apa ikan dulu? Boleh. Karena asupan gizi harus bagus. Yang ketiga, makan di mana ya? Orang kaya itu makan. Rumahnya di Jakarta, makanya di Lembang. Satu minggu kita nggak perlu jalan ke Lembang. Kalah seorang Jakarta, nggak apa-apa. Mau makan di mana saja asal jangan merugikan orang, bener ya? Jangan makan di Lembang, mau makan di Hong Kong, pagi di Hong Kong, makan siang di Tokyo, malam di Moskow. Jangan di Tokyo, ngisi di Jerman. Oh itu kan lagu barat Bu. Kalau udah Moskwa, dan juga kita listening to the wind of change. Saya ditinggal sih pasti kelasnya lagu begitu, udah mungkin dibilang nggak mungkin lagu itu. Baik. Yang keempat nih, makan siapa ya? Nih parah nih. Siapa ini? Maaf, saya bukan untuk riba. Tadi saya menyebut nama. Ini adalah kelakuannya para politikus busuk dan pejabat-pejabat busuk. Angka kemiskinan di Indonesia dia bahagia dengan banyaknya angka kemiskinan. Dia kalikan angka kemiskinan itu dengan proyek pengentasan kemiskinan yang akhirnya proyeknya tidak sampai kepada orang miskin. Yang ada the rich richer, the poor poorer. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lagi di mana Pak? Lagi banggaan? Mana di Hotel Ado? Lagi apa ya? Membahas itu aja buat orang miskin.
ngomong jelma miskin saya SK di hotel berbintang aku mah mikir. Kalau mau tahu orang miskin itu coba kayak tadi. Baru dengar anak-anak berdoa saja terima kasih pada pindah sudah terjauhkan hati kita. Coba bolak-balik terus bergabung dengan mereka. Seandainya aku menjadi di acara Dina Trans Alusa. Sekali-kali anggota dewan ngajar dong ibu miskin tak. Nah yang kelima makan dengan siapa ya? Ya Pak Jujur mau ada adik-adiknya ya saja makan. Kemarin saya dengan anak istri itu makan biasa Bu. Oh Pak Jujur gimana sama Botam? Pak Jujur piknik makan sama tetangga biasa. Coba cari makan yang luar biasa. Bagaimana? Nih sekarang insya Allah kita makan luar biasa. Makanya jangan tidak makan ya. Kalau saya mohon maaf, kalau saya mau langsung lari karena jam 7 harus ditunggu di kompleks saya. Kompleks saya kita kasih ya. Sudah 1 bulan ini yang hampir akhir belum kebagian jadwal saya. Jadi akhirnya di kompleks dulu jadi imam tarawih dan kultum aja kuliah 7 menit. Kalau ini kultum kuliah terserah antum, terserah saya. Nanti ada kultum Pak Dirut, ada kultum kuliah 7 menit, ada kutil kuliah 10 menit, ada kulsum kuliah 10 menit, ada kulis penyakit kulit itu. Maka nanti siapa mengamalkan kita kalau beruntung? Allah menjawab fuqara yatama masakin. Temanilah meja makanmu dengan fuqara. Temanilah meja makanmu oleh anak-anak yatim. Dudukkan mereka di meja makan kita. Biarkan mereka menikmati hidangan yang sering kita makan, yang tiap hari kita menikmatinya. Biarkan mereka berkeringat menikmati makanan yang kita hidangkan. Biarkan mereka menikmati pula kenikmatan yang selalu kita rasakan. Ini makan yang beruntung. Benar ini. Mau ketemu Tuhan? Mau. Nggak usah ke Mekah, nggak bakal ketemu orang sholat di depan Ka'bah saja kata Allah tadi bersiul dan bertekuk. Saya ke Mekah orang lain nggak pernah melihat orang sholat bersiul. Allahu Akbar. Mana orang sholat sambil bertekuk-tekuk Allahu Akbar? Tidak ada, tapi di Quran ada surat Al-Baqarah. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasbihatan. Dan mereka sedang tidak sholat meskipun mereka sholat di depan Ka'bah, kecuali mereka sedang bersiul dan bertepuk. Ternyata yang bersiul bukan bibirnya, yang bertepuk bukan tangannya, hatinya. Bibirnya yang halus, hatinya mungkin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang satu tetangganya Allahu Akbar. Sampai ribut mesti buat karena beda bacaan. Ini saya sedang memberikan kesaksian pada di mana-mana. Kasihan orang yang ribut melulu urusan terawih 14, 12, 11, 23, 33. Ribut aja urusan begitu. Apa Allah bakal lihat rokaatnya enggak bakalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah. Subhanallah dan wasilah. Badannya sedang bergerak sedang sholat, bibirnya baca sholat, hatinya wujudnya kemana? Allahu Akbar, subhanallah ya Rabbi. Perasaan di dompet. Subhanallah, enggak ada di dompet kan catatan doang. Allahu Akbar, subhanallah ya Allah. Oh, didandanin sama si Dede ke warung. Allahu Akbar, bibir tadi kan cuma 3.000 kembaliannya 7.000 kemana? Allahu Akbar, subhanallah ya Allah dihaji itu. Tapi enggak ada. Allahu Akbar kayak 7.000 kan lumayan, bikin kolak kan lumayan 1 mangkok, mie ayam 1 mangkok. Kemana ini jauh banget sih? Assalamualaikum. Oh, ingat itu kata yang hutang BCE.